alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba sedikit ini ya, mengislah, mungkin menambahkan beberapa tanbih yang di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk itu, pertama saya di ayat wa masakinu tardaunaha, itu yang di jamak taksir. Itu kan beliau mencontohkan masakin itu untuk yang ghairul musharifnya kan saja, jamak taksir yang ghairul musharif. Nah kan kita coba menyebutkan i'rabnya kemarin, masakin itu sebagai apa? Sebagai mubtada kan nggak mungkin saja. Iya kan? Kenapa? Karena dia nakirah. Yang namanya mubtada asalnya harus apa? Ma'rifah. Sehingga kalau kita lihat lengkap ayatnya, maka kan nanti kul in kana aba'ukum, akan berarti ada aba itu sebagai ismu kana. Nah, nanti kalau antum lihat di ayat itu banyak ma'tuf. Kita kan pernah sebutkan yang namanya ma'tuf, kalau atofnya dengan waw itu meskipun banyak nanti semua ma'tufnya kembali kemana? Ke yang pertama. Maka nanti masakin ini ma'tufnya ke aba. Kul in kana aba'ukum. Nah itu aba dia sebagai ismu kana. Ismu kana kan marfu. Maka masakin ini nanti ma'tuf kepada itu. Aba tadi sebagai ismu kana. Maka yang ma'tuf kepada marfu kan juga hukumnya marfu. Jadi ya. Sehingga wawunya waw apa di situ? Wawul ataf berarti. Ya, ini kalau kita melihat kelengkapan ayat kita akan tahu waw di situ wawul ataf. Tahu misalnya wawunya wawul ataf. Dan enggak mungkin masakin itu mubtada, itu ya, ingat, karena mubtada itu harus ma'rifah. Jadi ketika dia nakirah harus ada musawwid, harus ada pemboleh. Ya, ala kulli hal di sini tidak kita dapatin, dan kita lihat kelengkapan ayat, maka masakin ini ma'tuf. Ma'tuf ala aba. Ya ismu kana. Nah terus wa min ayatihil jawari. Jawari kan kita bilang mubtada muakhar. Tahu misalnya mubtada muakhar itu al jawari, ya dia termasuk contoh yang ya bisa kita bilang yang mangkus, yaitu al jawari nanti dia mubtada marfu wa alamatu rafi ad-dhammah al muqaddarah mana min duhuriha, nanti as-thiqal. Nanti dia marfu wa alamatu rafi kan dhammah muqaddarah alal ya al mahdhufah. Ini nanti berkaitan dengan waqaf. Nanti kalau kita sampai bahasan waqaf akan kita dapat ini waqaf di isim mangkus. Itu waqaf di isim mangkus nanti bakal ada bahasannya insyaallah taala. Nah, terus di jamak muannats salim kita sebutkan kan apa Ustaz? Ada yang namanya mulhaq. Termasuk mulhaq di jamak muannats salim apa pertama? Ulatu kita bilang kan? Ulatu. Nah, ulatu kenapa dia mulhaq? Nih lupa kemarin kita sebutkan. Apa sebabnya ulatu mulhaq? Li'annaha laisa laha mufrad. Paham Ustaz? Laisa laha mufrad. Sebagaimana ulu itu termasuk mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena laisa lahu mufradun min lafdhihi. Karena dia dari lafadznya enggak punya mufrad. Nah, jadi sesuatu yang kita sebut sebagai jamak muannats salim itu ya kalau dia punya mufradnya. Makanya kalau di catatan kita kan ada menyebutkan apa? Syurut al-mufrad alladzi yujma' jam'al muannats salim. Berarti kan ada kriteria mufrad tertentu yang dia bisa dijamak kepada jamak muannats salim. Berarti kan seolah kita mensyaratkan apa? Harus ada mufrad. Jadi itu saja. Ulatu enggak punya mufrad, makanya ulatu termasuk mulhaq. Jadi termasuk apa Ustaz? Mulhaq. Terus apa yang kedua kita bilang? Masummiya minal alam di jam'i al muannats salim. Setiap identitas yang dia diucapkan dalam bentuk wazan jamak muannats salim, ini termasuk mulhaq. Tahu Ustaz ya? Termasuk mulhaq berarti gimana? Ya sudah, dia dikasih hukum jamak muannats salim, berarti marfu'nya dengan dhammah, mansub dan majrurnya dengan kasroh. Nanti mau antum tanwinkan boleh, tidak antum tanwinkan juga boleh. Jadi hadhihi misalkan ada nama orang muslimat, hadhihi muslimatun, raaitu muslimatin, marartu bimuslimatin. Intinya i'rabnya i'rab jamak muannats salim, mau antum tanwinkan boleh, enggak tanwinkan juga enggak apa-apa. Paham Ustaz ya? Nah, ini nanti
Di identitas-identitas yang lafadznya seperti lafadz jamak muannas salim, dia termasuk mulhaq, berarti dihukumi dengan hukum i'rab jamak muannas salim. Terus terakhir itu di narfa, di ayat narfa'u darajatin man nasya wallahu yad'u ila daris salam. Dua contoh itu, yang pertama narfa, ini dua syahid lah, nggak bisa kita bilang contoh. Dua syahid ayat ini beliau ingin mencontohkan apa? Yang pertama narfa, ini yang mudhari sahihul akhir, yad'u itu yang mu'talul akhir. Intinya saat di halatul rafa, di mudhari itu kita di mudhari itu kita nggak perlu membedakan antara yang sahihul akhirnya sama yang mu'tal akhir. Intinya kalau akhirannya masih polos, akhirannya tidak bersambung dengan aliful itsnain, waul jamaah, yaul muannatsah, nunul inah, nunut taukid al mubasyirah, maka nanti pasti apa? Mudhari marfu'nya sama, mau yang sahihul akhir ataupun yang mu'tal akhir. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Nanti bedanya kalau yang mu'talul akhir dhammahnya muqaddarah. Ya tinggal kita jelasin mana amin duriha, apakah ta'adzur, apakah fiqol. Nanti kalau dia mu'talul akhir bil ya dan juga al waw. Ya seperti di sini. Nah, kita lanjutkan saat di tanda rafa' yang kedua yaitu al waw. Qala rahimallahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Ini Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini al-masyhur bil Hattab rahimallahu taala, kata beliau wa ammal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini ay fi kalimatain. Jadi adapun waw sebagai tanda rafa' yang kedua, dia menjadi tanda rafa' di dua tempat katanya, di dua jenis kalimat mu'rabah. Apa itu? Pertama fi jam'il mudzakkari as-salimi. Kemudian yang kedua nanti apa? Fil asma'i al-khamsah. Kita urai dulu yang jamak mudzakkar salim. Fi jam'il mudzakkari salimi. Untuk ta'rif ya kita sebutkan secara ringkas, ismun dalla ala tsnaini, atau mohon maaf ismun dalla ala aktsara min tsnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajrid aniz ziyadah wa atfi mithlihi alaih. Ini saat untuk di jamak mudzakkar salim ta'rifnya sekedar saja kita sebutkan, karena yang paling penting itu di mana? Di syurut. Di jamak mudzakkar salim yang penting untuk antum ulas itu di syurut. Syurut sebuah isim mufrad yang bisa di jamak mudzakkar salim. Kenapa ini penting? Karena nanti dari syurut kita bisa membedakan mana yang benar-benar jamak mudzakkar, mana yang nanti mulhaq. Jadi kalau ta'rif kita sebutkan ismun dalla ala aktsara min itsnain, isim yang menunjukkan kepada apa? Bilangan lebih dari dua, duanya laki-laki. Bi ziyadatin fi akhirih, ziyadah apa? Ziyadah waw dan nun kalau di halatul rafa, atau ziyadah ya dan nun kalau di halata apa? An-nasab wal jar. Salihun litajrid aniz ziyadah. Apa maknanya salihun litajrid aniz ziyadah? Tambahannya tadi bisa ditanggalkan. Misal muslimuna, waw dan nunnya bisa nggak ditanggalkan? Bisa. Artinya apa? Ketika disyaratkan atau ketika disebutkan definisinya salihun litajrid aniz ziyadah, ulama soalnya ingin mensyaratkan bahwa jamak mudzakkar salim harus punya mufrad. Jadi ketika disebutkan tambahannya bisa ditanggalkan, berarti punya mufradnya. Muslimuna dihilangkan waw dan nunnya jadinya apa? Muslimun. Ini kan seolah apa? Ulama ingin mensyaratkan jamak mudzakkar salim itu an yakuna lahu mufrad, sehingga mereka mengatakan shalihun litajrid aniz ziyadah di ta'rif. Wa atfi mithlihi alaih, artinya kalau ditanggalkan tambahan di akhirnya waw dan nun di akhirnya, itu nanti dia bisa diucapkan dalam bentuk ma'tuf dan ma'tuf alaih yang semisal. Nah, ini ta'rif daripada jamak mudzakkar salim. Jadi Ustaz, nah syurut ini yang penting. Apa syaratnya Ustaz? Ada dua kita bilang. Kriteria isim mufrad yang bisa dijamak-jamak mudzakkar salim. Apa itu Ustaz? Pertama, an yakuna alaman. Apa Ustaz? An yakuna alaman. Jadi syarat pertama saat itu an yakuna alaman. Apa maksudnya alaman? Identitas. Isim mufrad yang bisa dijamak-jamak mudzakkar salim itu pertama an yakuna alaman. Apakah seluruh identitas? Enggak. Kita bilang apa? An yakuna alaman
limudzakkar. An yakuna alaman limudzakkar. Ingin mengeluarkan apa berarti ketika kita sebutkan limudzakkar? Alam limuannats. Berarti Zainab, Fatimah, Aisyah, Hindun. Ini identitas-identitas perempuan tidak bisa dijamak kepada jamak mudzakkar salim. Karena identitas perempuan itu dijamak kemana? Ke jamak muannas. Ke jamak muannas. Ini nanti silakan antum ulas ya. Ini enggak mau kita perpanjang. Intinya syarat mufrad yang dijamak-jamak muannas salim pun penting untuk antum ulas. Tapi kalau menurut ana di jamak muannas salim itu sudah wadih. Tanpa kita menyebutkan syarat itu sudah wadih. Jayid. Nah, di jamak mudzakkar salim ini kita ulas ini. Ini muhim soalnya. Apa? An yakuna alaman li mudzakkar. Kita keluarkan apa? Alam li muannats. Karena alam li muannats kita bilang akan dijamak kepada jamak muannas salim. Hindun, hindat. Jahit. Berarti kita keluarkan itu, hilangkan itu. Fokus ke alam mudzakkar, identitas laki-laki. Identitas laki-laki apakah semuanya? Enggak. Kita bilang apa? An yakuna alaman li mudzakkarin akilin. Li mudzakkarin apa? Akilin. Hanya identitas laki-laki yang berakal saja. Sehingga misalkan ada kucing namanya Zaid. Ini la yujma' jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena Zaid itu dinisbatkan, dijadikan identitas untuk siapa? Untuk misalkan kucing laki-laki jantan tapi dia apa? Tidak berakal kan? Yang namanya kucing tidak berakal. Maka la yujma'. Tamam Ustaz? Hanya alam li mudzakkarin akilin. Terus khalian minta ta'nits. Akhirannya apa? Bukan ta'ut ta'nits. Ta'ut ta'nits apa maksudnya? Tak marbutah. Jadi identitas laki-laki tapi akhirannya bukan tak marbutah. Dia tidak berakhiran dengan ta'ut ta'nits, tak marbutah. Berarti apa saat maknanya? Semisal Hamzah, semisal Tolhah, itu apa saat? Identitas laki-laki enggak itu? Tolhah, Hamzah, tapi akhirannya tak. Akhirannya tak marbutah, maka la yujma'. La yujma' jamak mudzakkar salim bal yujma' ila madza? Ila jam'il muannas. Karena salah satu identitas isim mufrad yang bagaimana yang dijamak ke jamak muannas salim, kita bilang apa? Setiap isim mufrad yang berakhiran dengan ta. Sehingga apa Ustaz? Hamzah, Talha, meskipun dia identitas laki-laki tapi karena dia berakhiran dengan ta marbutah maka dia dijamak ke jamak muannas salim. Hamazat, Talhat, tamam Ustaz? Nah, sehingga kita fokus kemana? Identitas laki-laki berakal yang khalian minat ta'nits, khalian min ta'it ta'nits, yang akhirannya itu tidak ada apa? Ta'ut ta'nits al marbutah itu Ustaz, yang dia mutaharrikah. Tamam Ustaz ya? Berarti semisal apa? Zaidun, Muhammad, Zaid. Terus khalian min ta'it ta'nits wa tarkib kita bilang. Artinya yang kelas 3 baru belajar tadi, alam itu kan ada yang namanya alam murakkab. Ada yang namanya alam murakkab. Alam murakkab itu apa? Yang dia tersusun dari lebih dari satu kata. Misalkan apa? Abdullah, Abdurrahman, ini namanya alam murakkab. Alam kalau dia murakkab meskipun apa Ustaz? Untuk laki-laki berakal ini tidak dijamak-jamak mudzakkar salim. Jadi Abdullah, Abdurrahman, atau misalkan ada nama orang Ja'a Zaidun, ini tidak dijamak kepada jamak mudzakkar salim. Kenapa Ustaz? Karena dia apa? Murakkab. Jadi hanya alam mufrad saja. Yang dijamak kepada jamak mudzakkar salim itu berarti identitas laki-laki yang berakal, yang akhirannya tidak ada tak marbutah dan dia cuma terdiri dari satu kosa kata saja, yang dia alam mufrad. Itu Ustaz. Ini ciri pertama. Jayid, ini ciri pertama ini. Berarti apa? Identitas laki-laki berakal yang akhirannya apa? Tidak berakhiran dengan tak marbutah dan dia cuman tersusun terdiri dari satu kosa kata. Ini namanya alam mufrad. Karena kita bilang syaratnya khalian min ta'it ta'nits wa tarkib. Wadah Ustaz? Nah, ini di syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat kedua saat kita bilang an yakuna sifatan. Syarat kedua ini. Jadi kalau bukan identitas bisa enggak dijamak-jamak mudzakkar salim? Bisa. Apa? Kalau dia sifat. An yakuna apa Ustaz? Sifatan. Sifatan apa kita bilang? Sifatan li mudzakkar. Jadi isim kalau dia menjadi sifat. Sifat untuk laki-laki. Sehingga ketika disebutkan sifatan li mudzakkar, ingin mengeluarkan apa? Sifat li muannats. Sifat yang dia khusus untuk perempuan. Seperti apa Ustaz? Hamil, haid.
Ini berarti apa? Tidak dijamak kepada jamak mudzakkar salim. Jadi meskipun dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk mudzakkar, tapi kan dia sifat li muannats. Tamam Ustaz ya? Ini la yujma' jamak mudzakkar salim, hanya yang sifat laki-laki. Terus li mudzakkarin apa? Apakah semua laki-laki? Enggak. Li mudzakkarin akilin, an yakuna sifatan li mudzakkarin akilin. Hanya yang berakal saja. Berarti misal gini. Kita bilang al-faslu nadhif. Al-faslu nadhif. Nadhif ini sifat enggak? Li mudzakkar enggak Ustaz? Mudzakkar kan? Al-fasl itu kan apa? Mudzakkar, betul? Berarti nadhif itu sifat li mudzakkar. Tapi akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Al-fasl ini ghairu akil. Nah, kita ada sebutkan di jamak muannats salim. Nah, kalau sifat li mudzakkarin ghairu akil kita jamak kemana? Jamak muannats. Makanya gini, kalau kita bilang kelas itu bersih, kalau satu kelas. Tapi kalau banyak kelas bersih, gimana kita bilang? Al-fusulu nadhifuna atau nadhifat? Nadhifat. Tamam Ustaz? Dijamak kepada jamak muannats salim. Kenapa? Karena sifat li mudzakkar ghairu akil. Yang dijamak ke jamak mudzakkar salim itu apa? Sifat li mudzakkarin apa? Akil. Wadah Ustaz? Jadi ketika disyaratkan an yakuna sifatan li mudzakkarin akil, itu pengen mengeluarkan apa? Tadi sifat li mudzakkar tapi ghairu akil. Dia tidak dijamak ke jamak mudzakkar salim, tapi nanti dijamak kepada jamak muannats. Wadah Ustaz? Jadi pokoknya ini. Jadi al-faslu nadhif, al-fusulu nadhifat. Tamam. Al-jabalu rasin, al-jibal rasiyat. Kenapa? Karena dia sifat li mudzakkar. Jabal mudzakkar enggak? Tapi apa? Ghairu akil. Maka nanti dia dijamak bukan ke jamak mudzakkar salim tapi ke jamak muannats. Jadi Ustaz ya. Oke. Sifatan li mudzakkarin akilin. Terus apa lagi syaratnya? Khaliyatan minta ta'nits kita bilang. Khaliyatan minta ta'nits. Artinya sifat yang dia li mudzakkar akil tadi itu jangan sampai berakhirnya dengan tak marbutah juga. Khaliyatan minta ta'nits kita bilang. Kita mungkin mengeluarkan apa Ustaz dari perkataan ulama khaliyatan minta ta'nits? Apa yang ingin dikeluarkan oleh ulama? Allamah kita bilang. Ingin mengeluarkan apa? Allamah. Allamah. Al-alim al-allamah. Itu kan biasanya apa Ustaz? Sifat li mudzakkar akil. Betul kan Ustaz? Asy-syekh al-alim al-allamah. Ya kan? Kalau antum jamak asy-syuyukh al-alimun, antum bilang al-allamuna atau al-allamat? Kita jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Muannats. Karena kan kita barusan bilang tadi, setiap isim yang akhirnya tak marbutah dijamak ke jamak apa? Muannats salim. Makanya disyaratkan ulama di sini apa? Khaliyatan min ta'nits. Sifat yang dia untuk mudzakkar yang berakal pun itu jangan sampai akhirnya ada tak marbutah. Jadi Ustaz, makanya seperti allamah, bukan allamah itu apa Ustaz? Tidak dijamak ke jamak mudzakkar salim. Jadi meskipun dia apa? Sifat li mudzakkar akil. Misalnya kita bilang asy-syekh mudzakkar enggak? Akil enggak? Asy-syekh al-alim al-allamah. Jadi kalau satu syekh, kalau banyak asy-syuyukh al-alimuna al-allamat. Tamam Ustaz? Tidak kita jamak ke jamak mudzakkar bal ila jam'il muannats. Wadah Ustaz ini? Khaliyatan min ta'nits. Ingin mengeluarkan allamah tadi. Sifat-sifat seperti allamah yang dia apa Ustaz? Berwazan fa'alah akhirnya tak marbutah. Jadi akhirnya tak marbutah. Wes, apa lagi syaratnya? Walaysat ala wazni apa? Walaysat ala wazni af'al. Af'al. Fa'la, ini biar yang lain bisa nulis. Anda catat ya. Oh, di sana jauh sekali ya. Enggak jadi. Ini mohon maaf ini yang siapa? Zaidan, kelas 1, kelas 2. Minta aja catatan orang nih ya. Nanti biar antum merapikan dikte. Lanjut. Walaysat apa? Ala wazni af'alu fa'la. Jadi sifat li mudzakkar akil yang akhirnya apa? Bukan tak marbutah tadi,
itu disyaratkan ulama Ustaz, bukan yang dia berwazan af'al. Jadi jangan sampai dia berwazan apa? Af'al. Af'al yang bagaimana? Af'al yang muannasnya fa'la. Jadi pengen mengeluarkan apa Ustaz? Ahmar. Ahmar, kalau misalkan kita bilang ar-rajul ahmar. Ar-rajul ahmar. Ahmar ini sekarang sifat di mudzakkar akil enggak? Akhirnya tak marbuthah enggak? Enggak kan? Tapi disyaratkan ulama jangan sampai sifat yang li mudzakkar akil yang akhirnya enggak tar marbuthah tadi itu jangan sampai dia berwazan af'al yang muannasnya fa'ala. Ahmar termasuk enggak af'al? Af'al. Muannasnya apa? Hamra, berarti kan muannasnya berwazan fa'la. Maka ahmar ini tidak bisa dijamak kepada jamak mudzakkar salim. Nanti kalau kita belajar jamak taksir, dia dijamak kepada jamak taksir. Jadi ar-rajulu ahmar kalau dijamak ar-rijal humud. Ar-rijal apa? Humrun. Nanti dia jamaknya ke jamak taksir kepada wazan fu'lun. Paham Ustaz? Ar-rijal humrun. Kalau ar-rajul ahmar, ar-rijal apa? Humrun. Intinya dia tidak kita bilang apa? Marun. Jayyid. Kenapa? Karena disyaratkan sifatnya tadi jangan sampai berwazan af'al yang muannasnya fa'la. Jayyid. Terus walaysat ala wazan apa lagi? Ala wazni fa'lanu fa'la. Jadi jangan sampai juga wazannya itu fa'lan. Jadi kan pertama apa tadi? Jangan sampai wazannya apa? Af'al. Yang muannasnya apa? Fa'la. Semisal ahmar hamra berarti ahmarnya tidak dijamak-jamak mudzakkar salim. Terus disyaratkan juga wazannya sifatnya tadi itu jangan sampai fa'lan, dia berwazan fa'lan, yang muannasnya fa'la. Semisal apa? Atsyan, ghadban. Ini kan untuk laki-laki. Untuk muannasnya gimana? Ghadba ala wazn fa'la. Atsya. Ini kan berarti apa? Ghadban ala wazn apa? Fa'lan. Yang muannasnya ghadba, atsya, yang dia berwazn fa'la. Maka yang seperti ini pun tidak dijamak ke jamak mudzakkar salim. Nanti dia dijamak kepada apa? Jamak taksir. Nanti aku pelajari. Paham saya? Ya ala kulli hal ar-rajulu ghadban, nanti ar-rijal enggak bisa kita bilang ghadbanuna. Jayyid. Nanti bisa antum ulas lah. Dia dijamak kepada bentuk apa? Ya jamak taksir. Nanti antum bacalah. Jayyid itu nanti antum baca. Terus bukan wazan af'al. Terus bukan wazan fa'lan. Terus apa Ustaz? Bukan berwazan dengan wazan yang dia itu apa? Bisa digunakan untuk mensifati laki dan perempuan. Ya, gampangannya kita bilang apa? Wazan apa itu? Wazan fa'ul sama wazan apa? Fa'il kalau dia apa? Bermakna ismul maf'ul. Jadi sifatnya jangan sampai dia berwazan fa'ul, jangan sampai berwazan apa? Fa'il yang maksudnya adalah ismul maf'ul. Karena dua wazan ini Ustaz, fa'ul sama fa'il itu nanti kata ulama yastawi fihimal mudzakkar wal muannats. Apa maksudnya yastawi fihimal mudzakkar wal muannats? Jadi dia mensifati laki, mensifati perempuan, dia enggak ada bedanya, lafadznya sama. Jadi rajulun sabur, imra'atun sabur. Jadi Ustaz, nanti fa'il itu yang dia bermakna ismul maf'ul saja. Rajulun qatil, imra'atun qatil. Jadi kalau yang di fa'il itu yang dia bermakna ismul maf'ul saja, yang dia nanti apa? Untuk mensifati laki dan perempuannya sama. Tapi kalau ada fa'il, dia bermakna ismul fa'il, maka nanti apa Ustaz? Dibedakan. Rajulun karim misalkan. Kalau imra'atun apa? Karimah. Tahu Ustaz ya? Jadi memang di qaid itu fa'il kalau dia bermakna ismul maf'ul. Kalau dia bermakna ismul maf'ul, ya ini muhim untuk antum ulas. Jahir Ustaz, sehingga nanti ketika Syekh akan menyebutkan mulhaq di sini nanti enggak disebutkan langsung, itu nanti di kesimpulan beliau akan disebutkan mulhaq, kita bisa mengeluarkan sebab kenapa ini disebut mulhaq. Di awal antum bisa membedakan, oh ini jamak, ini mulhaq bil jamak. Tamam Ustaz ya, ini jamak mudzakkar salim. Ana minta antum secara khusus di murajaah itu Ustaz, itu diulas syarat isim mufrad kapan dia bisa dijamak-jamak mudzakkar salim. Berarti apa? Kalau dia identitas, kalau dia apa? Kalau dia sifat. Paham Ustaz ya?
Makanya kata Ibnu Malik itu gini, warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'in amirin wa mudnibi. Antum kalau baca ini, antum sudah tahu ini syarat-syarat ini. Amir wa mudnib. Kenapa beliau mencontohkan dengan dua ini? Amir contoh apa? Identitas. Mudnib contoh apa? Sifat. Di mudzakkar akil. Enggak ada tak, wazannya bukan apa? Af'al, wazannya bukan fa'lan, wazannya bukan fa'ul, wazannya bukan apa? Fa'il. Jadi amirin wa mudnibi itu ingin mencontohkan apa? Dua syarat ini. Jadi antum bayangin kalau antum udah mutqin ini, tahu ini masailnya saya. Syarat. Baca alfiyah lewat aja. Karena tujuan baca alfiyah untuk apa? Biar kita tahqiq lafaz dan nanti untuk menghafal. Tamam Ustaz ya? Jadi enggak menghabiskan waktu untuk syarah. Meskipun nanti mesti disyarah juga pastinya, gitu ya. Bisa disyarah. Nah, coba fi maudhi'ain fi jam'il mudzakkar as-salimi. Wa mahumila alaihi, ini yang disebut dengan mulhaq. Jadi kalimat mu'rabah yang nanti ketika dia marfu menempati salah satu kedudukan di jumlah yang hukumnya marfu, nanti yang menandai rafa'nya adalah waw, itu apa? Jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya. Apa itu mulhaq? Kita bilang apa itu al-mulhaq bi jamak mudzakkar salim? Ma yu'rabu i'rabahu wa lam yastawfi syurutahu. Tadi syurut tadi berarti. Jadi nanti ada kalimat-kalimat dia itu apa Ustaz? Surahnya seperti surah jamak mudzakkar salim. Sehingga nanti dihukumi dengan hukum i'rab jamak mudzakkar salim, tapi dia tidak disebut jamak. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Saat ini Anda enggak sebutkan apa itu mulhaq, apa aja kalimat yang mulhaq, karena nanti akan disebutkan Syekh. Tapi diakhirkan beliau. Jadi ala kulli hal ini wa mahumila alaihi itu maksudnya apa? Yang dikiaskan kepada jamak mudzakkar salim artinya dikiaskan dalam i'rab. Tamam? Yang dikiaskan dalam i'rabnya. Artinya nanti marfu'nya dengan waw. Marfu'nya dengan apa? Waw, mansub dan majrurnya dengan apa saat? Ya. Wa ma humila alaihi wa ma humila ala jam'il mudzakkar salim. Coba kita lihat contohnya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Jadi syahidnya apa? Al mu'minun itu saja. Mu'minun apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Sehingga tanda rafa'nya apa di sini? Al-waw karena dia sebagai jamak mudzakkar salim. Jadi dia fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim wan nun apa? Wan nun iwadun 'anit tanwin fil ismil mufrad min. Jadi saja yauma idzin tanwinnya tanwin apa? Tanwin iwad an jumlah. Terus itu ayat yang kedua, wa iyyakum minkum 20 sabirun yaglibu mi'atin. Kan itu lanjutnya saja. Innya kan syartiyah. Yakun berarti fi'lu syartin kan Ustaz? Dia fi'lun nakis kan? Kalau fi'lun nakis itu berarti apa? Harus ada isim, harus ada khabar. Sekarang coba kita cek mana isim mana khabar. Minkum ini jar majrur syibul jumlah khabar muqaddam. Ini khabar yakun ini. Dia apa nanti i'rabnya jar majrur fi mahalli nasbin, atau kita bilang apa? Jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf fi mahalli nasbin. Apa? Dia khabar yakun. Wes, khabar yakun. Isrun ya berarti apa? Isrun ismu yakun. Nah, ismu yakun kan marfu. Ini syahidnya nih. Isrun apa Ustaz? Marfu. Karena dia ismu yakun marfu, tanda rafa'nya al-waw. Limada? Li'annahu mulhaq. Li'annahu apa? Mulhaq. Jadi antum lihat, al-mu'minun itu contoh yang jamak. Isrun ini contoh apa? Yang dia mulhaq. Kenapa dia mulhaq? Kenapa Ustaz? Laisa lahu mufrad. Tamam Ustaz, laisa lahu mufrad min lafdhihi. Laisa lahu mufrad min lafdhihi. Kan enggak ada isrun. Kan enggak ada. Yang ada kan asyrun atau asyaratun. Isyrun kan enggak ada. Berarti kan isyrunan ini enggak punya mufrad. Maka ya dia hanya sekedar dihukumi dengan hukum i'rab jamak mudzakkar salim, tapi tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar. Ini yang diistilahkan ulama dengan apa? Al-mulhaq. Diistilahi dengan apa? Al-mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi isyruna itu ismu yakun marfu wa alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Jayyid. Terus sabirun na'at. Sabirun apa Ustaz? Na'at. Na'at dari siapa? Na'at dari siapa? Isyrun, yang dia ismu yakun. Na'tul marfu maka hukumnya marfu. Na'at dari yang marfu
hukumnya juga marfu. Makanya tanda rafa'nya apa? Waw juga. Niyabatan ni dhammah sebagai pengganti dari dhammah karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, kalau di sini dijamak. Kalau di sini dia apa? Jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia punya mufrad enggak? Punya mufrad kan, Ustaz? Terus mufradnya apa? Sifat. Li mudzakkar akil. Kita kan mengatakan Muhammad sabir, kan bisa. Muhammad sabir. Kan berarti apa? Dia sifat li mudzakkar akil. Tidak berakhir dengan ta marbutah. Terus dia bukan berwazan af'al, bukan berwazan fa'lan, bukan berwazan fa'ul, bukan berwazan fa'il. Kan berarti dia bisa dijamak jamak mudzakkar salim dan dia jamak sabir. Terus saat yang kedua, kalimat mu'rabah yang kedua yang rafa'nya ditandai dengan waw, wa fil asma'is sittah. Nah, ini beliau sedikit merubah ini kan. Kalau di ajrumiyah apa? Wa fil asma' al khamsah. Nah, di sini beliau ubah ini sittah. Apa yang ditambahi beliau? Hanun. Apa maksud ya? Ini lafadz hanun, isim hanun. Sehingga isimnya menjadi 6. Ya ala kulli hal kita pernah dan ya ana rasa antum juga mencatat kita ada nyebutin apa yang menjadikan ulama itu berbeda pendapat. Kok sebagian mengatakan 5, sebagian mengatakan apa? 6. Ini sebenarnya lebih kepada apa? Kondisi hanun itu, Ustaz. Hanun itu saking sedikitnya dia diucapkan dengan huruf tadi apa itu misalkan rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan apa? Ya. Saking sedikitnya, jarangnya dia diucapkan dengan huruf, berarti dia seringnya diucapkan dengan harokat. Ini menyebabkan ulama itu ngambil perbedaan pandangan. Sebagian karena sedikit berarti layu tabat. Makanya yang nggak menganggap apa nanti mengatakan al asma itu ada 5 saja, al asma khamsah. Karena saking sedikitnya di hanun, ya sudahlah karena sedikit ayo tabar. Sebagian yang lain punya pandangan berbeda. Loh, meskipun sedikit, tapi kan apa? Ada. Yang penting kan apa? Ada pengucapan hanun itu dengan apa? Huruf. Jadi yang melihat dengan cara pandang ini, oh udah sekedar ada, meskipun sedikit kan yang penting apa? Ada. Oh berarti dimasukkan. Makanya al asma jadi berapa? Sita. Paham saja. Jadi bedanya itu cara pandangnya aja. Jadi sedikitnya di hanun ini kita anggap atau enggak? Paham Ustaz? Ada yang tidak menganggap sama sekali karena saking sedikitnya, layu tabar, makanya hanun tidak dimasukkan sehingga asma'nya berapa? Khamsah. Sebagian meskipun sedikit kan ada. Yang penting ada. Nah, wurud anil Arab itu, wurudus sama anil Arab kan yang penting ada. Meskipun kita bilang qalil. Yang penting ada kan berarti apa Ustaz? Dimasukkan sehingga nanti asma'nya jadi berapa? 6. Jadi Ustaz ya ala kulli hal Syekh di sini ini termasuk berarti tatmim yang dilakukan beliau. Ini beliau merubah yang di ajrumiyah di asal itu khamsah, di sini beliau menambahkan 1 hanud sehingga menjadi sittah. Terus apa kata beliau? Wa fil asma'is sittah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa hamuki. Kan ya? Hamun apa artinya hamun? Ipar kan? Nah, ipar di sini bisa ipar istri, bisa ipar suami. Jadi hamun itu bisa bermakna apa? Aqaribuz zauj, bisa bermakna aqaribuz zaujah. Sehingga nanti kafnya di situ boleh kita ucapkan hamuka, boleh kita ucapkan apa? Hamuki. Apa bedanya? Kalau Anda bilang hamuka, apa makna hamun? Hamuka berarti makna hamunnya apa? Aqaribu az-zaujah. Aqaribu apa? Az-zaujah. Ipar kamu. Kamu kalau kafnya difatahkan kan berarti untuk laki-laki. Ipar kamu. Berarti kan suami itu. Berarti ipar suami itu siapanya istri? Kerabatnya istri. Paham Ustaz? Kalau kita bilang hamuki. Hamuki gimana berarti? Makna hamunnya aqaribu az-zauj. Iparnya istri berarti apa? Kerabatnya suami. Begitu Ustaz ya. Jadi kaf di hamun itu nanti bisa difatahkan, bisa dikasrohkan karena hamun bisa bermakna aqaribuz zauj, bisa bermakna aqaribu az-zaujah. Hamuka, hamuki. Kalau nanti domirnya pakai haul ghaibah berarti bisa hamuhu, bisa hamuha. Baik. Wafuka wa hanuka. Ini hanun Ustaz. Hanun itu yang bermakna farj. Hanun bermakna apa? Al-farj. Kemaluan ad-dubur wal kubul. Tamam ad-dubur wal kubur. Ini hanun.
Jadi hati-hati buat contoh, jangan hada hanuka gitu maksudnya. Ra'aitu hanaka gitu kan. Gimana itu? Kan dia kubul dubur. Ya, bilanglah apa? Ma ra'aitu ila hanika. Atau misalkan nadzafa Zaidun hanahu. Ya enggak masalah. Tapi jangan ra'aitu hanaka gitu, ngeri sekali ini. Hati-hati buat contoh ini. Hanun ini maknanya faraj ini, kubul dubur ini soalnya. Wadu malin, dunya bermakna apa kita bilang? Sahib. Tamam saja, dunya bermakna apa? Sahib. Du malin berarti apa? Maknanya sahibu malin. Nahu qauli ta'ala qala abuhum. Ini syahidnya apa? Abuhum dia sebagai fa'il marfu' wa alamatu rafi'i apa? Al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma' al-khamsah wa huwal mudhaf. Nanti umnya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Terus apa contoh yang kedua? La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ini syahidnya wa akhuhu. Lamnya itu lamul ibtida. La Yusuf, lamnya lamul ibtida namanya. Maka Yusufnya apa? Mubtada. Paham Syahid? Wawunya wawul ataf kan? Terus akhuhu berarti apa? Ma'tuf alal mubtada. Wal ma'tuf alal marfu' apa hukumnya? Marfu'. Maka nanti apa? Wa alamatu rafihi al waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma' as-sittah. Wa huwal mudhaf nanti haknya apa? Fi mahalli jarid bil mudhaf atau mudhafun ilaih. Ahabbu apa ahabbu? Ada mubtada berarti apa ahabbu? Khabar. Ahabbunya apa Syahid? Khabar mubtada. Paham Ustaz ya? Yaitu syahidnya berarti di akhuhu itu. Dia sebagai ma'tuf alal mubtada dan yang ma'tuf kepada marfu dia juga dirafa'kan. Maka tanda rafa'nya apa? Al-waw tadi. Al-waw niyabatan 'anid dhammah wa akhuhu. Terus contoh yang lain wajaa hamuka. Apa Ustaz ya? Boleh juga wajaa hamuki. Ala kulli hal jaa di situ apa? Apa? Jaa fi'lun madin gitu ya. Ya hamunya itu syahidnya hamunya apa? Fa'ilun marfu' alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anid dhammah. Wadih. Wa hadza fuka. Saat fu apa artinya? Fu artinya mulut. Fu yang asalnya apa? Famun. Terus ditanggalkan mimnya baru nanti dia diucapkan dengan huruf ini. Al-waw fi halatir rafa, al-alif fi halatin nasab, al-ya fi halati apa? Al-jar. Hadza fuka. Itu mulutmu atau ini mulutmu. Wa hanuka. Ya, maksudnya hadza hanuka. Hadza hanuka ya itu maksudnya ya kubuluka, duburuka ya ala kulli hal itu makna dari hanun ya syahidnya kalau misalkan tadi kita lanjutkan hadza itu kan berarti apa ismul isyarah mubtada fu-nya apa khabar betul kan Ustaz ya wawunya wawul ataf hanunya berarti ma'tuf alal khabar yang ma'tuf ke khabar kan apa hukumnya juga marfu karena khabar itu marfu yang ma'tuf kepada marfu hukumnya marfu maka yang menandai rafa'nya adalah al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma' al-khamsah. Terus contoh yang terakhir wa innahu ladu ilmin. Itu contoh yang apa maknanya ladu ilmin la sahibu ilmin. Jadi innanya itu harfu nasbin apa? Wa taukid. Al-haknya apa? Fi mahalli nasbin ismu inna. Lamnya lam apa namanya? Ini yang kelas 3 baru bahas kita. Lam apa namanya? Lamul ibtida al-muzahlaqah atau disebut dengan al-muzahlafah. Al-muzahlaqah atau al-muzahlafah. Tahu Ustaz? Ini apa? Lam yang ditambahkan setelah apa? Setelah inna, khusus setelah inna. Jadi ini termasuk maziyah inna. Dibandingkan dengan CS-nya yang lain, anna, lakinna, ka'anna, bahwa setelah inna itu bisa ditambahkan lam. Tempat-tempatnya di mana aja? Bisa di khabar, bisa di isim idza kana muakharan. Ya kan? Bisa di dhamir fasl, bisa di ma'mulul khabar idza kana mutawassiton. Rojaah. Ini ditambahkan di mana nih? Lamnya ditambahkan di mana? Di khabar. Karena du sebagai apa? Khabar inna. Lamnya lamul ibtida al-muzahlaqah ditambahkan di khabar berarti du-nya apa? Khabaru inna marfu tanda rafa'nya apa? Al-waw niyabatan 'anid dhamm li'annahu minal asma' al-khamsah wa huwal mudhaf ilminnya mudhafun ilaih. Paham Ustaz ya? Saat di asma' khamsah apa yang penting?
Di asma sittah, apa yang penting untuk kita ulas? Syarat. Tahu Ustaz ya? Syarat kapan keenam isim ini itu nanti disebut sebagai asma sittah, sehingga nanti i'rabnya gimana? Marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan apa? Ya. Apa syaratnya? Kita bilang ada syurutun ammah, ada syurutun khassah. Syurutun ammah ada berapa? Ada 4. An yakuna mufradan. Tahu Ustaz? Makanya seluruh contoh dalam bentuk mufrad enggak? Nah, seluruh contoh disebutkan dalam bentuk mufrad. Jadi, kenapa kok disebutkan dalam bentuk mufrad? Itu seolah apa? Para ulama ingin mengisyaratkan syaratnya isim-isim ini nanti marfu'nya dengan waw, tanda rafa'nya waw itu apa? Kalau dia mufrad. Ini syarat pertama, an yakuna mufradan. An yakuna mukabbaran. Apa artinya mukabbar? Berarti tidak ditasghir. Karena dia isim tsulats berarti tidak diucapkan kepada wazan fu'ail. Itu kan enggak ada kan yang diucapkan ke fu'ail kan enggak ada. Nah, ini kan berarti semuanya mukabbar. Dari contoh itu kan didapat itu. Oh, berarti selain mufrad mukabbar. Terus syarat ketiga, an yakuna mudhafan. Semuanya mudhaf enggak? Semua contohnya mudhaf kan? Nah, terus yang keempat, alla yakuna idhafatuha ila ya'il mutakallim. Jadi mudhaf tapi jangan sampai idhafahnya ke ya'ul mutakallim. Makanya antum lihat itu contoh-contoh Syekh. Diidhafakan kemana? Ke domir khitab. Ke domir apa? Mukhatab, kaful khitab, bukan ke ya'ul mutakallim. Jadi Ustaz ya, itu syaratnya itu Ustaz. Muhim ini, 4 syarat itu muhim untuk antum luas. Itu syurut ammah, ada syurut khassah. Apa syurut khassah? Syurut khassah di mana? Pertama di fu. Apa? Syarat tambahan di fu, antakuna khaliyatan minal mim. Jadi famun kan, fu tadi asalnya apa Ustaz? Famun. Kapan famun ini di-i'rab dengan tadi i'rab asma sittah? Dia termasuk asma sittah kalau mimnya ditanggalkan, maka nanti dia jadi apa? Fu tadi. Makanya dia minal asma as-sittah. Paham Ustaz? Nah, jadi syaratnya apa? Antakuna khaliyatan minal mim. Itu syarat tambahan di fu. Syarat tambahan di mana? Di du. Apa syarat tambahan di du? Antakuna bimakna sahib. Kenapa? Karena ada du yang lain dalam Arabiyah, dalam bahasa Arab yang dia bermakna alladzi. Paham Ustaz? Ini namanya du at-ta'iyah. Inda qabilah tayyi, mereka menggunakan du dan mereka memaksudkan dari du tadi apa? Alladzi, ism mausul. Yang namanya ism mausul apa hukumnya? Mabni, berarti la yadkhul huna, la yadkhul huna. Yang kita masukkan di sini apa? Du yang dia mu'rab kan? Du yang dia bermakna sahib berarti. Tamam? Terus syarat yang kedua, idhafahnya hanya kepada ismul jins ad-dhahir. Hanya kepada ismul jins ad-dhahir. Makanya antum lihat. Isim-isim yang lain itu diidhafakan ke domir kan? Sampai du enggak diidhafakan lagi ke domir. Kenapa? Karena du itu tidak bisa diidhafakan kecuali kepada ismul jins. Ismul jins berarti bukan wasaf. Ismul jins berarti apa? Jamid. Paham Ustaz ya? Entah nanti ismul jins, jamid itu apa? Mencakup 2, entah itu ismul jins ataupun masdar. Intinya dia bukan wasaf. Bukan wasaf apa? Wasaf itu berarti ismul fa'il, ismul maf'ul. Paham Ustaz? Jadi dia hanya diidhafakan kepada ismul jins. Ismul jins yang zahir. Makanya mal dia tidak diidhafakan ke domir. Jadi ketika disebutkan zahir berarti apa? Dzu tidak diidhafakan ke domir. Wadah Ustaz? Ini syarat ini penting untuk antum ulas di asma sittah. Jadi Ustaz ya. Lanjut Ustaz, wa ammal alif. Moya. Wa ammal alif. Fatakunu alamatan li raf'i fil musanna wa ma humila alaih. Ustaz, yang ketiga. Ini kita coba selesaikan ini. Yang ketiga alif. Ini tanda rafa yang ketiga itu alif. Apa kata beliau? Fatakunu alamatan li raf'i. Alif tadi menjadi tanda rafa di mana? Fil musanna. Ustaz, fil musanna khassah. Tahu Ustaz ya? Wa ma humila alaih, apa makna wa ma humila alaih? Wal mulhaqi bihi. Jadi fil musanna wal mulhaqi bil musanna. Ustaz, mulhaq jamak mudzakkar salim, mulhaq musanna itu nanti akan disebutkan dulu di akhir. Tenang Ustaz. Makanya kita enggak ulas, tamam? Itu nanti akan disebutkan di tempatnya, Anda rasa ya nanti di tempatnya saja. Fil musanna wa ma humila alaih. Nah, al mulhaq bil musanna. Jadi musanna juga punya mulhaq. Mulhaq itu apa berarti? Yang dihukumi dengan hukum i'rab musanna, karena secara surah dia seperti musanna tapi nanti tidak memenuhi syarat musanna. Nah, saat di musanna ini apa yang paling penting kita ulas? Ta'rif. Apa ta'rifnya? Ismun
Dalla ala tsnain aw itsnatain. Isim yang menunjukkan kepada dua, bilangan dua, baik itu laki dan perempuan atau perempuan, bi ziyadatin fi akhirih. Ini kait pertama. Kita bilang bi ziyadatin fi akhirih. Jadi mutsanna itu apa? Ismun dalla ala tsnain aw itsnatain bi ziyadatin fi akhirih, dengan tambahan di akhirnya. Apa tambahannya? Alif dan nun. Ingin mengeluarkan apa? Ketika disebutkan bi ziyadatin fi akhirih, ini kita bilang kait pertama. Ingin mengeluarkan apa? Syaf'un sama zaujun. Zaujun itu artinya genap, zaujun itu artinya apa? Genap. Syaf'un itu artinya apa? Genap. Lawan dari witrun. Witrun itu kan ganjil. Syaf'un itu termasuk genap dua enggak? Berarti kan zaujun itu menunjukkan dua enggak, kan genap. Dua itu kan termasuk genap. Cuman ada enggak tambahan di akhirnya? Enggak ada. Makanya syaf'un sama zaujun laisa mutsanna. Jadi bi ziyadatin fi akhir itu ingin mengeluarkan syaf'un wa zaujun. Paham Ustaz? Karena keduanya menunjukkan makna dua genap, cuman apa? Tidak dengan tambahan di akhirnya. Sedangkan mutsanna itu apa? Menunjukkan bilangan dua tapi dengan tambahan apa? Alif dan nun di akhirnya. Tamam Ustaz? Itu kait pertama. Bi ziyadatin fi akhiri. Apalagi terus? Shalihun litajrid aniz ziyadah. Hampir sama enggak macam di jamak mudzakkar salim tadi? Cuman kalau di mutsanna ini penting ini takrif, perlu kita ulas. Shalihun litajrid aniz ziyadah. Apa maknanya shalihun litajrid aniz ziyadah? Bisa ditanggalkan dari tambahannya tadi. Apa tambahannya? Alif dan nun. Alif dan nunnya bisa ditanggalkan, bisa dilepas, sehingga apa? Berarti dia punya mufrad. Tamam Ustaz ya? Shalihun litajrid aniz ziyadah. Ini kait yang kedua. Ingin mengeluarkan apa? Kita bilang shalihun litajrid aniz ziyadah kan berarti apa? Oh berarti syaratnya dia harus punya mufrad. Shalihun litajrid ini ingin mengeluarkan apa? Yang dia ada alif dan nun tapi nggak punya mufrad. Apa? Itsnan sama itsnatan. Sekali wah. Alhamdulillah. Saat itsnan, itsnatan menunjukkan dua nggak itu? Dua. Ada alif dan nun nggak di akhirnya? Cuman alif dan nunnya bisa nggak ditanggalkan? Nggak bisa. Karena memang alif dan nun itu bukan tambahan, dia memang bagian dari kalimat. Berarti itsnan sama itsnatan. Mutsanna atau bukan mutsanna? Bukan mutsanna. Maka nanti disebut dengan apa? Mulhaq bil mutsanna. Karena kita syaratkan isim disebut dengan mutsanna itu kapan? Kalau tambahan alif dan nun di akhirnya itu bisa ditanggalkan. Musliman, muslimu. Muhammadan, al-muhammadan, muhammadu. Kan berarti apa? Menunjukkan bahwa apa? Dia bisa ditanggalkan tambahannya. Ini menunjukkan dia punya mufrad. Ini namanya mutsanna. Tapi itsnan sama itsnatan adalah yusama besar mutsanna. Tapi apa? Bal mulhaqan bil mutsanna. Terus apa syarat ketiga? Kait yang ketiga apa? Shalihun litajrid aniz ziyadah wa ad fi mithlihi alif. Dan kalau tambahannya tadi ditanggalkan, dia bisa ditanggalkan dari tambahannya alif dan nun itu. Dan nanti akan bisa diucapkan dalam bentuk apa? Ma'tuf dan ma'tuf alih yang semisal lafadznya, atful mithl. Tamam Ustaz? Dia bisa ditanggalkan dan bisa diatofkan. Kalau seandainya dihilangkan tambahannya, dia bisa diucapkan dalam bentuk ma'tuf dan ma'tuf alih yang lafadznya sama. Apa maksudnya? Ja'az Zaidan. Kalau anak pin hilangkan alif dan nunnya, anak ucapkan dalam bentuk apa berarti nanti? Ma'tuf dan ma'tuf alih kan? Dengan apa? Dengan cara mengatof. Ja'az Zaidun wa Zaidun. Ini namanya mutsanna. Jadi mutsanna itu kalau tambahan akhirnya dihilangkan, dia diucapkan dalam bentuk ma'tuf dan ma'tuf alaih, lafadz ma'tuf dan ma'tuf alaihnya akan sama. Paham Ustaz? Ini qaid pengin mengeluarkan apa? Kalimat-kalimat seperti abawan, zaujan, apalagi aswadan, syamsan. Coba antum lihat abawan. Kalau disebutkan jaa abawan, apa maksudnya abawan? Abun wa abun? Enggak, jaa abun Ustaz. Abun wa ummun. Kalaupun juga apa? Abawan, abun wa jaddun. Kan enggak mungkin abawan berarti orang punya dua bapak. Gimana orang punya dua bapak? Enggak mungkin. Jaa abawan berarti apa Ustaz? Kalau enggak abun wa ummun, abun wa jaddun. Berarti antum kalau lihat nih, abawan antum tanggalkan alif dan nunnya, antum ucapkan dalam bentuk ma'tuf dan ma'tuf alaih. Sama enggak lafaznya? Beda. Makanya abawan laisa mutsanna. Apa berarti dia? Mulhaq. Paham Ustaz? Dia cuman di i'rab dengan i'rab mutsanna, tapi dia secara syarat tidak bisa disebut sebagai mutsanna.
Tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai mutsanna. Zaujan, ja'a zaujan. Mungkin zaujan dua zauj. Masa dua suami? Siapa pula yang punya dua suami? Enggak mungkin. Jadi ja'a zaujan apa maknanya? Ja'a zaujun wa zaujatun. Berarti ketika dia diucapkan dalam bentuk ma'tuf dan ma'tuf alaih, samalah lafadznya? Enggak. Kita syaratkan tadi apa? Shalihun litajil an ziyadah wa atfi mithlihi alaih. Kalau seandainya dilepaskan tambahannya, ditanggalkan, dia diucapkan dalam bentuk ma'tuf dan ma'tuf alaih, itu dia dalam bentuk atful mithl. Berarti mengeluarkan kalimat-kalimat yang kalau seandainya diucapkan dalam bentuk ma'tuf alaih, dia apa? Tidak lagi semisal. Tahu Ustaz ya? Tidak lagi sama lafadznya. Apalagi contohnya, syamsan. Nah, matahari ada dua di dunia nih, di semesta. Ada cuma satu. Sehingga ketika dikatakan tala asyamsan, maksudnya syamsan, syamsun wa qamar. Tahu Ustaz? Syamsun wa qamar. Akal tu aswadain. Apa aswadan? Ma'un wa tamar. Ma'un wa tamar. Sehingga kan aswadan kan bukan maksudnya akal tu aswad wa aswad. Apa maksudnya aswad wa aswad? Ya maksudnya apa aswadain? Itu ma'an wa tamron. Ini makanya aswadan, syamsan, apalagi zaujan, abawan. Ini surahnya seperti mutsanna tapi tidak disebut sebagai mutsanna. Nanti disebut dengan mulhaq. Wadah Ustaz ya. Jadi muhim Ustaz diulas untuk ta'rif al-mutsanna. Coba kita lihat. Nahu qauli ta'ala qala rajulan. Ini contoh yang mutsanna. Tamam Ustaz ya. Rajulan itu sebagai fa'il. Fa'il apa hukumnya? Marfu wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya adalah alif niyabatan anid dhammah. Limadha? Li'annahu mutsanna. Nunnya apa? Wan nunu iwadun anit tanwin fil ismil mufradi minhu. Wa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Coba iddata sebagai apa? Ismu inna. Indallah ya nanti ya muta'alliq lah bimahdhuf bukan. Inna wa inna iddatash syuhuri indallah nanti dzaraf ya muta'alliq bimahdhuf ya kita bilang na'at dari iddah. Ya iddatush syuhur indallah. Itsna paham Ustaz? Itsna sebagai apa? Khabar. Itsnanya sebagai khabar inna. Nah, khabar inna hukumnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu mulhaq bil mutsanna. Jadi antum lihat ini ayat kedua, ini contoh untuk yang mulhaq. Tamam, itsnan, tadi itsnan. Kenapa dia mulhaq kita bilang tadi? Karena laisa lahu mufrad. Laisa lahu apa? Mufrad. Itsnan. Jadi itsna itu khabar inna marfu alamatu rafihi al alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Terus asyar gimana asyara? Asyar. Ini kalau kata syekh kita asyar ini apa? Iwad dari nun. Iwad dari nun. Ya, udahlah lewatin aja itu. Iwad dari an-nun. Nun di mana? Nun yang di itsnan tadi, itsnan kan, itsnan. Terus nunnya hilang enggak? Itu asyar ya, itu katanya iwad an-nun yang di itsnan itu. Nah, syahran apa? Kedudukannya. Isim setelah angka apa namanya? Tamyiz. Jadi syahran tamyiz mansub wa alamatu nasbi apa? Al-fathah adh-dhahirah fi akhirih. Ya ala kulli syairnya itsna itu. Dia sebagai khabar inna. Dia marfu tanda rafa'nya alif ya karena dia mulhaq. Ini contohnya mulhaq. Jadi antum lihat inda tadi itu apa? Inda dharaf muta'alliqun bi mahdhuf. Dia sebagai apa? Sebagai apa Ustaz? Ya hal mungkin ya, kayaknya hal ya. Karena iddah itu apa? Ismu inna tadi kan mudhaf ke ma'rifah. Kan iddah itu berarti apa? Ma'rifah. Syibul jumlah ba'dal ma'rifah apa namanya? Hal. Akulah jadi hal. Ada enggak i'rabnya di sini? Coba kita lihat. Kalau Syekh ini nyebutkan maf'ulun fih. Ya, cuman dia muta'alliq dengan apa? Muta'alliq bi iddah di annahu masdar. Gitu. Jadi beliau melihat inda itu ma'mul, ya muta'alliq bi iddah, bukan muta'alliq bi mahdhuf. Muta'alliq bi iddah. Kenapa? Karena iddah itu masdar. Masdar itu termasuk yang dia ya'mal amalal fi'il. Sehingga inda
Itu dhorof, jelas dia dhorof maf'ulun fih, ya. Tapi dia muta'alliq dengan apa? Muta'alliq bi iddah. Jadi kalau Anda ngelihat tadi itu kan dia muta'alliq bi mahdhuf kan, Ustaz? Muta'alliq bi mahdhuf nanti dia sebagai hal karena syibhul jumlah ba'dal ma'rifah. Tapi ala kulli kayaknya ini lebih tepat dan pasti tepat ini Ustaz ya. Ini inda, atau nanti kalau ada khilaf nanti kita lihat coba. Jadi inda muta'alliq bi iddah karena iddah masdar. Dia ya'mal amal fi'il. Terus ayat yang ketiga, fam fajarat min husnata asyrata aina. Jadi syahidnya di mana Ustaz? Fam fajarat min husnata. Isnatanya sebagai fa'il. Itu isnata fa'il. Fa'il apa hukumnya? Marfu. Wa alamatu radhihi al alif niyabatan 'anid dhammah li'annahu mulhaq. Paham Ustaz? Isnata asyrata ainan, itu ainannya sama tadi tamyiz. Terakhir Ustaz, terakhir tapi masih panjang kan gitu ya, enggak apa-apa. Sedikit aja. Wa amman nun, ini an-nun sebagai tanda rafa yang terakhir, fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tatsniyatin. Ini dhamir tasniyah ini apa Ustaz? Aliful itsnain dan juga aliful itsnatain. Ya, dhamiru tasniyah itu aliful itsnain. Nahu wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Syahidnya di mana? Yasjudan. Yasjudan ini saat fi'il mudhari kayak ini. Akhirannya sudah bersambung dengan apa? Dengan aliful itsnain. Sehingga nanti apa? Mudhari marfu. Kenapa dia marfu? Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Karena sebelumnya enggak ada nasib, enggak ada jazim. Tanda rafa'nya apa? Jangan alif. Apa tanda rafa'nya? Thubutu an-nun. Li'annahu minal amtsilatil khamsah. Ini beliau belum menyebutkan nih, cuman beliau masih menyebutkan fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tathniyah. Berarti di fi'il mudhari yang akhirannya bersambung dengan dhamir tathniyah artinya aliful itsnain. Au dhamiru jam'in. Apa dhamirul jam'in? Wawul jamaah. Nahu qauli ta'ala. Apa nih Ustaz? Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Ini syahidnya di mana? Banyak ini. Tabnun, ta'bathun, tattakhidun, takhludun. Tamam Ustaz ya, itu semuanya apa? Mudhari yang dia bersambung dengan wawul jamaah. Dan ketika sebelumnya tidak ada nasib, tidak ada jazim, berarti mudhari tadi marfu. Kalau marfu, maka nanti apa? Tanda rafa'nya di sini semuanya apa? Dengan thubutu an-nun li'annahu minal amtsilah al-khamsah. Dia termasuk mudhari yang sudah bersambung dengan wawul jamaah. Maka nanti tanda rafa'nya adalah an-nun. Terus apa Ustaz? Walladzina yu'minuna bil ghaib. Itu juga syahidnya Ustaz, yu'minun. Nah, yu'minun di situ apa? Mudhari marfu. Kenapa? Litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi thubutu an-nun. Nanti ya aliful itsnain ya tadi, ya kan Ustaz? Wawul jamaahnya semuanya nanti apa? Fi mahalli raf'in. Kalau mudhari'nya mabni lil ma'lum maka fi mahalli raf'in fa'il. Kalau mudhari'nya mabni lil majhul maka fi mahalli raf'in apa? Naibul fa'il. Tinggal lihat saja mudhari'nya ala sighati madza, maklum atau majhul. Terus au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Ini apa? Yaul muannatsa. Ata'jabina min amrillah. Ini syahidnya ta'jabin. Itu fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi thubutun nun niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal amtsilah al-khamsah. Yaul muannatsahnya nanti apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Tamam Ustaz ya? Fi mahalli raf'in fa'il. Ya ini ala kulli hal Ustaz, beliau tidak menyebutkan istilah dengan yang kita ketahui ya al-af'al al-khamsah ataupun juga al-amtsilah al-khamsah. Tapi ya ini kita ulas sedikit apa Ustaz, bahwa mustalah al-amtsilah al-khamsah ini aula daripada al-af'al al-khamsah. Kenapa Ustaz? Karena ketika disebutkan al-af'al al-khamsah ini seolah nanti apa? Membatasi bahwa fi'il mudhari yang nanti tanda rafa'nya itu dengan thubutun nun hanya 5 saja. Kan tadi macam al-asma al-khamsah, al-asma as-sittah. Kan berarti hanya 5 isim saja, hanya 6 isim saja. Makanya ketika diistilahkan dengan al-af'al al-khamsah, ini nanti apa? Seolah membatasi hanya 5 fi'il mudhari saja. Padahal kan tidak apa? Tidak terbatas kepada 5 fi'il mudhari. Tapi apa saat ini? Thubutun nun ini sebagai tanda rafa itu berlaku di setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful itsnain
wawul jamaah sama yaul muannatsa. Maka ketika disebutkan di matan-matan di kitab-kitab yaf'alani wa taf'alani, yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina, ini hanya misal. Ini apa? Hanya misal. Paham Ustaz? Makanya lebih baiknya, lebih tepatnya apa? Diistilahkan dengan al-amtsilah al-khamsah. Baru nanti disebutkan apa? Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Ini hanya misal. Paham Ustaz ya? Al-amtsilah itu kan berarti apa? Jamak dari misal. Misal-misal yang 5. Jadi yang 5 disebutkan itu hanya contoh saja, tapi sebenarnya hukumnya tidak hanya terbatas kepada yang 5. Tapi apa kita bilang al-amtsilah khamsah? Apa dobitnya? Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bi alifil itsnain aw wawil jama' aw ya'il mu'annats. Berarti kan berlaku bagi setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan 3 domir tadi. Paham Ustaz ya? Nah, ini kita cukupkan, nanti detailnya i'rab-i'rab yang tadi di ayat disebutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kalau mau i'rab saat kawakib saja. I'rab kawakib jami. Antum lihat kan contohnya banyak kan? Itu semuanya di i'rab sama Syekh. Di i'rab sama Syekh. Bahkan nanti Syekh nambahkan nih, Syekh Syarih ini Al-Ahdal. Ketika nambahkan contoh itu pun beliau i'rab juga. Jadi kayak contoh-contohnya Syekh Hattab itu di i'rab, contoh beliau pun juga di i'rab. Dan i'rabnya kamil insyaallah. Kalau antum pengin latihan i'rab, baca kawakib. Jadi memang ditulis memang untuk i'rab. Ditulis memang tujuannya apa? Meng-i'rab. Nanti bisa antum lihat.